Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Ayuni, NIM 54 dari Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret, Angkatan 2019. Kali ini, saya akan membahas materi mengenai super acid, atau yang lebih dikenal dengan super asam. Yuk, simak videonya sampai habis. Apa sih sebenarnya super acids itu? Yuk ikuti saya untuk mengenal lebih jauh mengenai super acids atau yang dikenal dengan super asam. Jadi, pertama kali disebut super acids atau super asam adalah pada awal tahun 1927. Hal ini hanya dipelajari secara ekstensif dalam beberapa dekade terakhir. Keasaman yang diperoleh mencapai hingga 1012 kali dari asam sulfat. Nukleofilisitas yang sangat rendah dari ion lawan dalam sistem super asam sangat berguna untuk pembuatan kation yang stabil dan kekurangan elektron, terutama karbokation. Banyak dari kation ini yang sebelumnya hanya dapat dideteksi oleh fase gas, sekarang dapat dipelajari dalam larutan. Sintesis organik baru yang tidak mungkin dilakukan dalam media asam biasa juga dapat dicapai dalam super asam, termasuk sintesis hidrokarbon yang penting secara ekonomi. Kemampuan unik super asam untuk membawa transformasi hidrokarbon, bahkan untuk mengaktifkan metana untuk menjalani oligokondensasi elektrofilik, dapat membuka bidang baru dalam kimia. Perkembangan baru-baru ini dari kelas baru super asam berbasis karboran misalnya, yaitu HCHB11Cl11 menunjukkan bahwa keasaman proktik dapat dipisahkan dari nukleofilisitas dan kemampuan oksidatif basa konjugasi menjadi yang luar biasa derajat. Penemuan ini mengarah pada realisasi peluang sintetik yang sebelumnya tidak mungkin tercapai. Keasaman tinggi asam berbasis karboran dikaitkan ke energi disosiasi ikatan rendah atau BDE. Dari karboran H, ikatan dan delokalisasi elektron yang efisien dan perisai muatan negatif oleh substituen dalam basa konjugasi anion. Gimana sekarang? Makin penasaran kan? Atau udah paham sampai di sini? Tunggu dulu. Yuk tetap disimak videonya sampai habis. Ya, jadi super acid atau yang lebih dikenal dengan sebutan super asam adalah asam yang lebih kuat dari asam sulfat 100% atau asam sulfat murni. Super asam yang secara komersial tersedia meliputi asam trifluorometanasulfonat atau CF3SO3H, dikenal sebagai asam triflat, dan asam fluorosulfat atau FSO3H. Kedua senyawa tersebut memiliki keasaman sekitar 1000 kali lebih kuat atau memiliki nilai HO yang lebih negatif dari asam sulfat. Wah, gimana? Jadi super acids itu adalah asam yang sangat kuat kan? Ya, benar. Super acid sendiri adalah asam yang sangat kuat, bahkan beberapa di antaranya bisa mencapai 107-109 kali lebih kuat. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, super asam terbagi atas 4 kategori. Yang pertama, super asam Bronsted. Yang kedua, super asam Lewis. Yang ketiga, konjugat Bronsted-Lewis. Kemudian yang terakhir adalah super asam padat. Nah, pada beberapa asam super padat seperti SbF5TiO2, SiO2, dan SbF5SiO2 12O3 memiliki kekuatan asam hingga -13. Asam super padat secara katalitik aktif untuk reaksi butana dan isobutana pada suhu kamar. Gimana? Biar lebih paham, yuk lihat contoh dari super acids itu apa. Di sini yang menjadi contoh adalah super asam jenis Bronsted. Baik, untuk contoh yang pertama adalah 10% larutan antimoni pentafluorida atau SbF3. Hal ini terjadi pada penambahan SbF3 ke dalam fluorosulfat, maka akan menaikkan keasaman fluorosulfat mencapai sekian ribu kali. Reaksi yang terjadi pun akan sangat kompleks.
Untuk contoh yang kedua adalah asam fluorosulfat atau HSO3F. Asam ini termasuk super asam Bronsted yang paling kuat, yang keasamannya bisa mencapai 1000 kali lebih kuat daripada asam sulfat murni. Nah, untuk video kali ini akan sedikit dibahas mengenai asam fluorosulfat atau dengan rumus kimia HSO3F. Untuk strukturnya sendiri dapat dilihat seperti pada gambar. Jadi, asam fluorosulfonat atau HSO3F adalah super asam Bronsted yang 1000 kali lebih kuat dari asam sulfat. Asam ini juga sering digunakan untuk membuat super asam Bronsted-Lewis dengan SbF5 yang merupakan asam Lewis kuat. Penambahan SbF5 menyebabkan meningkatnya keasaman asam fluorosulfonat hingga beberapa ribu kali. Reaksi antara SbF5 dengan HSO3F cukup kompleks. Namun, donor ion H+ dalam campuran tersebut adalah ion H2SO3F+. Sifat paling unik dari campuran asam tersebut adalah kemampuannya bereaksi dengan hidrokarbon. Contohnya, propena atau C3H6 bereaksi dengan superacid menghasilkan karbokation propil atau C3H7+, seperti yang ada pada reaksi di bawah ini, yaitu C3H6 ditambah H2SO3F+ menghasilkan C3H7+ dan HSO3F. Larutan SbF5 dalam HSO3F seringkali disebut dengan magic acid. Penemuannya berawal ketika seorang peneliti yang bekerja dengan Giorgiola meletakkan sepotong lilin dalam larutan tersebut. Kemudian, diamati bahwa lilin tadi larut. Larutan tersebut diteliti dan menunjukkan adanya hidrokarbon yang ditambahi ion hidrogen. Kemudian, kation-kation tersebut mengalami penataan ulang menjadi molekul yang bercabang. Sekarang, magic acid digunakan dalam industri perminyakan untuk mengubah hidrokarbon lurus menjadi rantai bercabang yang berharga dalam pembuatan bensin. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah peningkatan asam dari HSO3F. HSO3F ketika ditambahkan ASF3 atau SbF5, maka asamnya akan meningkat. Kemudian, HSO3F murni mempengaruhi daerah cair pada minus 89 sampai 164 derajat Celcius. Nah, untuk grafik autoionisasinya sendiri dapat dilihat pada gambar. Pada optimum 7%, nilai HO adalah minus 19,4. Kemudian pada optimum 10%, nilai HO adalah minus 19. Lalu, pada nilai optimum lebih dari 10%, maka HO itu semakin kecil. Penggunaan dari asam super diantaranya adalah untuk protonisasi molekul non-basa. Kemudian, pada fluorobenzen dalam HFSbF3 menghasilkan ion seperti yang ada pada gambar. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang ada di video ini adalah super acid atau super asam adalah asam yang sangat kuat. Salah satu contoh dari super asam adalah asam fluorosulfonat atau HSO3F yang merupakan super acid Bronsted yang 1000 kali lebih kuat dari asam sulfat. Kemudian ini merupakan daftar pustaka dari materi yang saya bahas di dalam video. Baik, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Terima kasih.